Penyakit siput gila ya, kok saya rasanya pernah dengar gitu. Tapi kok saya ketemunya itu malah di itu ya. Jadi apakah ini mentang-mentang namanya itu kencing tikus ya, penyakit kencing tikus, apakah memang hanya dari tikus? Ini sebenarnya sudah tanda yang bahaya. Dan sayangnya kalau sudah muncul itu memang biasanya kurang begitu bagus. Nah ini menjadi penting sebenarnya adalah untuk terapi pertama atau penanganan pertama ini sebenarnya kan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ini memang sehari-hari kita temui di klinik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Dropmed, perkenalkan saya Dr. Noviantoro, biasa dipanggil Dr. Koko, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Akademik UGM. Pada siang hari ini kita akan membahas topik yang menarik mengenai leptospirosis. Apakah leptospirosis itu dan bagaimana penularannya, dok? Baik, terkait dengan apakah leptospirosis ya. Jadi leptospirosis itu atau dalam biasanya kita dengar itu adalah penyakit kencing tikus gitu ya. Itu adalah suatu penyakit yang kita bilang zoonosis ya, yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Itu walaupun untuk case yang lepto ini memang sebenarnya bisa juga ada beberapa laporan dari manusia ke manusia ya, walaupun itu jarang sekali. Tetapi memang paling sering dari hewan ke manusia. Nah, leptospirosis ini memang bisa sangat bervariasi. Ada yang sangat ringan gejalanya sampai sangat berat. Nah, ini menjadi penting karena musim hujan seperti sekarang ini menjadi faktor risiko untuk terjadinya penularan leptospirosis. Gitu. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri gram negatif yaitu Leptospira yang punya varian yang macam-macam. Ada yang menimbulkan gejala ringan, tapi ada juga yang sampai berat sekali yang mungkin sering didengar teman-teman. Sementara begitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Penyebabnya apakah cuma tikus saja? Kalau hewan lain seperti kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya bagaimana ya, dok? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi apakah ini mentang-mentang namanya itu kencing tikus ya, penyakit kencing tikus, apakah memang hanya dari tikus? Ternyata Leptospira ini, si bakteri itu, tidak hanya menginfeksi tikus saja. Dia juga bisa mengenai semua mamalia, termasuk mungkin kucing, anjing, babi, sapi, domba, kambing, begitu, itu semuanya bisa. Hanya memang tikus ini agak khusus. Karena kalau yang tikus ini, dia punya banyak yang masuk ke tikus ini adalah yang varian leptospirosis yang dia itu bisa menimbulkan gejala yang berat. Begitu. Dan lagi, dia itu bisa tersimpan di dalam kandung kencing dari tikus itu sampai beberapa bulan. Jadi si tikus ini memang menjadi penting karena dia bisa menyebarkan selama beberapa bulan gitu. Dan setiap kali dia kencing melepaskan leptospira gitu ya, dan itu berpotensi untuk menularkan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Gejala khas leptospirosis itu apa sih, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk leptospirosis sendiri, ini memang agak sulit juga untuk didiagnosis ya, tapi juga sekaligus ini bisa disyukuri karena kebanyakan leptospirosis itu gejalanya adalah ringan sebenarnya. Bahkan pasien itu kadang-kadang tidak sadar mengkena leptospirosis, tahu-tahu sembuh begitu. Nah, gejalanya itu bisa seperti infeksi-infeksi pada umumnya. Demam, nyeri kepala misalkan, kemudian meriang, badannya sakit-sakit. Tapi pada lepto ini memang nyeri ototnya ini lumayan kuat, biasanya lumayan nyeri. Biasanya pasien itu cukup khas. Beliau bilang ini nyeri sekali, terutama adalah pada otot betis, kemudian perut maupun punggung. Tapi betis ini kadang-kadang menjadi tanda yang kita jadi sangat aware gitu. Oh, ini nyerinya serius gitu ya. Nah, kadang-kadang juga sampai warnanya matanya menjadi kuning begitu, itu bisa terjadi walaupun itu yang versi ringan begitu. Hanya saja untuk yang versi berat beda lagi begitu. Versi berat lepto ini dia bisa menyerang ke semua organ sebenarnya. Maka ada namanya itu kalau leptospirosis yang berat itu kita bilang Well syndrome atau Well disease, itu ada triadnya, ada 3 gejala utama. Perdarahan, kemudian juga menguning lagi, ada ikterik atau jaundice ya, menguning badannya. Kemudian yang ketiga itu adalah gagal ginjal akut. Ini yang mungkin sering sekali teman-teman dengar gitu ya, wah ini penyakit kencing tikus menyebabkan gagal ginjal. Nah,
Kemudian kalau yang perdarahan ini bisa jadi perdarahannya itu cuman minor ya, di kulit, keluar bintik-bintik seperti pada DB misalkan gitu. Jadi kan mirip-mirip gitu ya. Bisa juga dia itu sampai perdarahan yang berat, misalkan di saluran cerna, dia muntah darah, BAB-nya hitam begitu. Atau yang lebih mengerikan lagi adalah perdarahan yang di paru. Karena kalau terjadi perdarahan di paru, maka pasien tidak bisa bernafas sendiri, harus dibantu dengan alat bantu nafas. Untuk kuning, ini menunjukkan kerusakan yang diakibatkan oleh leptospirosis pada liver. Dan ini biasanya cukup berat ya, jadi nyeri di perut kanan atas, kemudian juga badannya menguning, mual-mual begitu, sangat bisa terjadi karena dia juga merusak di liver. Dan yang terakhir yang sering ditakutkan itu adalah gagal ginjal. Nah, kuman ini nanti akan menyerang di ginjal, sehingga ginjal itu gampangannya adalah berhenti bekerja. Jadi tidak bisa pipis gitu, produksi urinnya jadi berkurang sekali. Repotnya lagi racun-racun yang harusnya dibuang lewat pipis dia ngumpul. Sehingga bisa meracuni tubuh. Bisa mual muntah, bisa juga jantungnya itu jadi tidak bisa bekerja dengan baik karena racun yang menumpuk. Atau kadang-kadang juga kesadarannya sampai kurang karena racun-racun itu numpuk semua begitu. Dan tidak hanya itu, karena semua organ lepto ini juga bisa mengenai jantung, nanti jantungnya bisa terganggu, atau bisa juga sampai ke selaput otak. Sehingga kesadarannya bisa turun selain daripada ginjalnya tadi juga karena infeksi langsung ke otaknya. Nah, untuk yang kasus yang berat begini, memang biasanya perlu dibantu dengan alat tambahan gitu ya. Bisa juga berupa cuci darah kalau untuk yang gagal ginjal. Tapi yang Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Robmed perlu ingat adalah kondisi ini sebenarnya bersifat sementara. Kebanyakan bersifat sementara. Jadi kalau moga-moga tidak, tapi ternyata ada keluarga atau Bapak Ibu, Sobat Robmed sendiri yang mengalami leptospirosis, maka sebaiknya ikuti anjuran dokter. Oh, ini harus cuci darah dulu. Oh, ini harus dipasang ventilator. Sebaiknya diikuti dulu, karena itu adalah saat-saat kritis yang kita memang harus bantu, yang mana kalau bisa lewat fase itu, maka insya Allah bisa kembali dengan baik. Begitu kira-kira. Untuk yang dia itu ringan, bahkan hanya dalam waktu 7-10 hari, sembuh sendiri itu bisa. Apalagi dengan obat yang diberikan itu bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian. Apakah penegakan diagnosis leptospirosis itu harus dengan pemeriksaan bakteriologis, dok? Baik, mungkin maksudnya di sini adalah bakteriologis itu harus terdeteksi kumannya, begitu ya. Langsung direct kita menemukan, oh ini ada kuman, berarti leptospirosis. Nah, pemeriksaan ini memang salah satu yang kita bilang kalau di kedokteran itu gold standard ya. Memang benar-benar tegak itu kalau kita melihat ada kumannya. Tapi untuk sampai kita menemukan kuman ini agak sulit biasanya. Sumber dayanya sangat banyak, waktunya juga lama begitu ya. Sehingga untuk mengobati, menjadi dasar kita mengobati suatu leptospirosis, tidak harus sampai ketemu bakterinya. Tetapi kita bisa juga dengan gejala klinis gitu ya. Gejalanya kok menunjang ini, mirip seperti leptospirosis. Gejala yang sudah disebutkan klinisnya tadi, atau malah dari labnya, trombositnya turun begitu ya, sel darah putihnya tinggi, fungsi liver, fungsi ginjal tidak baik begitu ya, ada terganggu, maka kita bisa berpikir, oh ini kemungkinan besar lepto, dan memberikan obat untuk leptospirosis dalam kondisi demikian sudah bisa dilakukan. Apalagi kalau sudah dikonfirmasi lagi dengan ditemukannya istilahnya respon tubuh kita terhadap infeksi. Jadi yang kita lihat bukan kumannya langsung, tetapi respon tubuh kita terhadap leptospirosis sendiri. Imunoglobulin namanya, imunoglobulin M, kita bisa tahu, oh ini memang ada infeksi, begitu, walaupun kumannya kita tidak menemukan langsung. Itu sudah bisa menjadi dasar untuk kita mengobati sebagai leptospirosis. Ini menjadi penting karena semakin lama kita tangani, maka risiko untuk menjadi berat ya tentunya lebih tinggi, begitu. Oke, selanjutnya ada 3 poin sekaligus dalam satu pertanyaan, dok, yaitu bagaimana pencegahan, perawatan, dan pengobatan leptospirosis itu, dok? Baik, ya lumayan ini ya. Yang pertama memang tadi pencegahan ya tentunya ya, karena kita ingat tadi ya, oh ini si kuman ini ternyata dia ditularkan dari hewan, begitu. Maka tentunya pencegahannya adalah menghindari kontak dari hewan tertentu. Menghindari ini bukan terus kita nggak boleh dekat hewan, tidak. Tapi bisa menggunakan alat pelindung diri, misalkan sarung tangan, menggunakan sepatu boot, gitu ya. Misalkan ya, kalau kita itu memang harus
berhubungan sama hewan-hewan yang mungkin membawa leptospirosis. Nah, tadi mungkin sedikit kita ulang bahwa memang kuman ini itu masuk ke kita, ke tubuh kita itu melalui dua biasanya. Apakah kulit yang terluka? Karena kalau kulitnya itu utuh, insya Allah tidak akan masuk dia, nggak bisa masuk lewat kulit. Tapi kalau ada luka, bisa masuk. Yang repot, luka ini kadang-kadang luka kecil juga bisa, yang kita juga kadang-kadang tidak sadari. Kemudian yang kedua, mukosa. Sebenarnya mukosa itu adalah pelapis organ dalam, rongga mulut misalkan. Konjungtiva ini yang pelapis mata gitu ya, itu bisa jadi gitu. Loh, kok bisa? Apakah itu kencingnya masuk ke mata begitu? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa leptospirosis ini tidak selalu harus direct kontak. Yang tadi kita mungkin bayangkan, oh direct kontak nih, harus kencingnya kena mata, kencingnya kena mulut, misalkan begitu. Kalau kencing kena kaki masih mending ya. Tapi kalau di atas kan kayaknya sulit. Tapi ternyata memang kuman lepto ini begitu keluar dari tubuhnya si inangnya ya, misalkan tikus gitu tadi ya, dia masih bisa bertahan lama di lingkungan, terutama kalau mendukung. Itu biasanya di yang lembab dan banyak air, termasuk di air-air yang tergenang, misalkan got, misalkan kolam ikan, misalkan juga danau, misalkan gitu, atau sungai ya, kalau sungai nggak banter gitu ya, itu bisa jadi dia bertahan berbulan-bulan di situ, dan ketika kita kena bisa jadi ketularan, begitu kira-kira. Jadi kalau bisa kita menghindari titik-titik tadi untuk pencegahan. Kemudian untuk terapinya, namanya infeksi bakteri, maka core atau backbone-nya atau tulang punggungnya ya adalah antibiotik. Dan yang disyukuri, antibiotik ringan yang sebenarnya tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bahkan di dokter praktek mungkin, itu sebenarnya kuat untuk membunuh kuman leptonya. Hanya yang menjadi agak repot, untuk leptospirosis ini kita ternyata permasalahannya bukan hanya di kumannya, tapi respon tubuh kita sendiri terhadap infeksinya. Sehingga kumannya bisa mati, tapi respon tubuh kita pun masih berlebihan begitu, itu yang merusak-rusak organ. Begitu. Jadi antibiotik menjadi core, kemudian yang kedua adalah supportive care tadi. Kalau parunya nggak bisa bernafas, kita bantu dengan alat bernafas, ventilator. Ginjalnya nggak bisa membuang racun, nggak bisa membuang cairan, maka kita bantu dengan cuci darah. Kira-kira begitu. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih dok. Kalau di daerah banjir dan terisolir, apa saja ya obat yang harus disiapkan? Baik. Ya, ini memang real case ya. Kalau misalkan banjir, tentunya airnya banyak, tentunya kemungkinan untuk kena lepto itu lebih tinggi memang pada daerah-daerah yang memang ada leptonya, begitu. Nah, ini menjadi penting sebenarnya adalah untuk terapi pertama atau penanganan pertama ini sebenarnya kan antibiotik tadi ya. Bagaimana kita segera mengenali, segera diberikan antibiotik supaya tidak berkembang menjadi yang berat. Tetapi memang kalau untuk case-case demikian, case leptospirosis, karena kita kadang tidak bisa memperkirakan apakah ini nanti akan menjadi yang ringan tadi, apakah menjadi yang berat. Nah, begitu tenaga medis itu mendiagnosis ini kecuriga lepto ini, maka sebaiknya memang harus dipersiapkan untuk ke fasilitas yang memiliki alat suportif tadi. Paling tidak ventilator ataupun hemodialisis ya, alat mesin untuk cuci darah. Nah, ini memang tantangannya di situ ya. Kalau mau dibilang ini harus disiapkan apa ya? Memang harus dibikinkan jalur ke situ sebisa mungkin. Kalau antibiotik mungkin tidak terlalu sulit ya, karena ini di mana-mana bisa, dan mungkin untuk mobilitasnya lebih mudah untuk antibiotik. Itu pertolongan yang utama, gitu. Pernah ada pemberitaan pasien leptospirosis yang pada awalnya didiagnosis sebagai tifus. Iya. Gejala apa saja yang membuat leptospirosis sering menyerupai penyakit lain seperti tifus atau DBD? Betul. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini memang sehari-hari kita temui di klinik ya. Jadi leptospira ini, tadi kita sempat bahas bahwa kuman ini itu gejalanya bisa sangat nggak jelas banget ya, sangat sama semua lah dengan infeksi yang lain gitu. Demam ya demam, nyeri kepala, bahkan nyeri kepala di belakang bola mata seperti pada DB misalkan begitu. Nyeri perut, tipes juga bisa seperti itu. Otot-otot nyeri, hampir semua infeksi bisa menimbulkan nyeri otot sebenarnya gitu. Jadi memang mirip sekali dengan yang lain. Bahkan lab penunjang pun juga mirip. Trombositnya turun begitu. Jadi memang seringkali itu sulit dibedakan kalau pas awal.
Hanya memang yang menjadi core di sini, yang menjadi penting di sini adalah pemahaman kita bahwa ini pasien rentan nggak untuk kena leptospirosis. Oh, ternyata beliau ini kerjanya bersihkan sampah di got. Pikiran dulu ke arah leptospirosis. DB nanti dulu gitu ya, ini kemungkinan ke arah lepto nih kemungkinan. Apalagi kalau jelas-jelas ada, dok ini tetangga saya ada yang mondok karena leptospirosis. Ini menjadi penting karena ini memang kuman itu biasanya itu didistribusikan oleh antar tikus satu dan yang lain itu di tempat yang berdekatan biasanya. Jadi memang lingkungan ini menjadi penting untuk kita tanyakan, ada nggak yang pernah lepto gitu ya. Begitu ada ya harus dipikirkan untuk yang itu dulu, lepto dulu, karena risikonya gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak salah, kalau ini awal didiagnosis DB dulu, misalkan begitu, terus nanti berubah jadi lepto, apakah itu keliru? Belum tentu juga. Karena DB, angka kematiannya itu bisa muncul ketika minggu-minggu pertama, sedangkan lepto biasanya adalah minggu kedua dan seterusnya. Jadi awalnya di DB dulu, misalkan begitu, yang penting kan diawasi. Maka kalau DB dengan tanda peringatan, harusnya mondok, gitu ya. Kira-kira begitu ya, jadi memang sulit dibedakan. Harus kita tajam di faktor risiko istilahnya ya. Apa sih kira-kira yang menelatar belakanginya ini pasien ini, gitu ya. Oke, berikutnya pada kondisi seperti apa tenaga kesehatan perlu mulai mencurigai leptospirosis, terutama di musim hujan atau daerah berisiko? Betul. Nah ini mungkin langsung menjawab seperti yang tadi sebenarnya ya, bahwa betul begitu ada musim hujan, kemudian daerah berisiko tadi mungkin maksudnya di sekelilingnya ada yang lepto, maka kita harus auto berpikir ke lepto dulu sebelum yang lain, misalkan begitu. Jadi bukan gejala klinisnya sih, tetapi justru adalah dari anamnesis atau dari cerita dari pasien ini yang menjadi penting gitu. Oh iya memang wilayahnya ada got, ada tikus di situ, maka kita harus berpikir ke sana dulu. Kalau sudah bergejala leptospirosis berat, wah ini matanya merah, matanya menjadi kuning tadi misalkan begitu, kemudian juga pipisnya kok nggak keluar-keluar, atau nyerinya hebat yang di betis tadi kok nyeri sekali, maka kita memang harus berpikir ke arah situ juga. Ini makin mendukung gitu ya, walaupun belum tentu 100%. Gitu, apalagi ada perdarahan tadi kan mirip sekali ya sama dengue ya, sama demam berdarah, maka memang agak sulit dibedakan gitu ya. Berikutnya dok, apa tanda bahaya atau red flag leptospirosis yang perlu segera ditangani agar tidak berujung pada komplikasi berat seperti gangguan hati atau ginjal? Ya, sebenarnya sama tadi ya, bahwa tanda bahayanya itu kan tanda bahaya ke arah leptospirosis berat. Jadi ada perdarahan spontan tadi, muntah darah, BAB-nya hitam, kemudian gagal ginjal tadi ya, pipisnya nggak keluar, pengen pipis tapi nggak keluar, atau mual-mual terus, matanya atau badannya menguning. Ini sebenarnya sudah tanda yang bahaya. Dan sayangnya kalau sudah muncul itu memang biasanya kurang begitu bagus prognosis atau luaran terapinya. Nah ini memang makanya diagnosis dini ini menjadi penting gitu. Khusus untuk kondisi leptospirosis, kadang-kadang kita perlu lebih longgar gitu. Oh ini sudahlah, ini kita suspek lepto karena gejalanya ini sudah masuk, ya sudah kita berikan obat antibiotik misalkan begitu. Terutama kalau tadi di musim hujan orangnya punya faktor risiko. Saya kira gitu ya. Berikutnya nih dok, ada netizen yang bertanya, apakah leptospirosis sama dengan penyakit siput gila? Penyakit siput gila ya, oke. Penyakit siput gila ini saya sempat nyari-nyari ya, ini sebenarnya itu kok saya rasanya pernah dengar gitu. Tapi kok saya ketemunya itu malah di itu ya, di Spongebopedia ya. Jadi itu tuh sebenarnya ya kalau dalam serinya itu kebetulan saya nonton ya. Jadi kalau mau bilang itu mitos kok ya nggak berani saya, karena saya ingat itu Squidward bilang itu mitos. Ternyata dia kena siput gila. Ya, jadi kalau siput gila sih ini saya belum pernah nemukan kalau di bidang kesehatan kedokteran gitu ya. Jadi memang ini berbeda saya kira ya. Kalau yang leptospirosis atau penyakit kencing tikus ini ya memang betul ada, dan itu memang betul-betul mengancam terutama pada musim-musim hujan seperti ini. Gitu. Baik dok, terima kasih. Terakhir nih, mungkin dokter Koko ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Dropmed sekalian. Baik,
Kepada Sobat Dropmed, ya saya hanya bisa berpesan untuk senantiasa menjaga kesehatan, terutama karena ini adalah penyakit infeksi, maka harus berhati-hati. Lingkungan, kebersihan lingkungan ini harus selalu dijaga, begitu. Terutama air tadi ya, karena kita tuh nggak bisa ngatur sih, tikus itu pipis di mana kan kita nggak bisa ngatur. Jadi kita memang kalau bisa menghindari air-air yang tergenang, diupayakan yang kita bisa lakukan untuk menghadapi itu. Kemudian untuk teman-teman Sobat Dropmed yang kebetulan keluarga atau dirinya sudah mengalami leptospirosis, yang pertama jangan panik, segera ke dokter, kemudian ikutilah arahan dari dokter yang merawat. Karena memang beberapa kali kami temui, namanya mendengar cuci darah pasti takut, pakai ventilator takut. Tapi sebenarnya sebagian besar, bahkan hampir semua, itu kalau bisa melewati fase kritis itu, kemungkinan untuk bertahannya itu tinggi. Jadi kita berharap kita bisa berupaya maksimal untuk berupaya menyelamatkan nyawa. Saya kira demikian pesan dari saya, semoga Sobat Dropmed senantiasa terlindungi. Ya. Baik, terima kasih dok, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Ya, terima kasih, yuk.